Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu pun di timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan Tirmidzi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu jami'an. Taib, di sini hadis ini adalah hadis yang sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya akhlak adalah ibadah yang agung. Ya. Bahkan di antara ibadah-ibadah yang teragung. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ma min syai'in, dan ini memberikan faedah keumuman. Syai'in nakirah dalam konteks penafian. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada akhlak mulia kalau diletakkan di timbangan. Artinya kalau ada ibadah yang lain sama akhlak mulia, taruh di timbangan pada hari kiamat, lebih berat apa akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia itu pahalanya besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yudriku darajat as-sa'imil qa'im bi husni khuluqihi. Sungguh seseorang, kata Nabi, mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam dengan akhlaknya yang mulia. Dia tidak salat malam, dia tidak puasa sunnah, tapi akhlaknya mulia tersebut ya membuat dia mencapai derajat orang-orang tadi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang agung, Nabi menggandengkan, menjadikan barometer keimanan seorang dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna imannya kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyaruhum linisaihim, dan sebaik-baik mereka adalah yang terbaik bagi istrinya. Subhanallah ya. Nabi bilang kalau mau tahu iman seorang paling sempurna, lihat apa? Akhlaknya. Di antara mau lihat akhlak yang paling baik, lihat akhlaknya sama istrinya. Ya. Makanya jangan antum sepelekan berakhlak baik sama istri. Itulah menunjukkan akhlak sejatinya antum tatkala antum berakhlak dengan istri. Kalau kita di luar, kita bisa sok alim, sok dermawan, karena kita bisa membuat-buat tatkala di luar, ketemu dengan bos, ketemu dengan kawan, kita bisa senyum-senyum, sengaja senyum. Tapi kalau di rumah aslinya kelihatan. Ternyata kalau antum di rumah aslinya baik, ya, maka berarti antum akhlaknya mulia. Kalau di luar kita mau maki orang enggak berani, ya. Kita mau marah orang enggak berani, nanti berantem. Tapi kalau di rumah, istri mau kita marah gampang, ya. Mau kita marahin, mau kita gampar, ya perempuan mau diapain? Mau lari kemana? Mau lari ke rumah orang tuanya sudah meninggal, rumahnya sudah dijual. Kalau maksudnya mau zalim sama keluarga, tapi kalau kita akhlak mulia sama istri, menunjukkan kita berakhlak mulia, ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwa jangan antum merasa bahwasanya baca Quran saja dapat pahala. Antum senyum sama orang dapat pahala. Ya, salam dengan ramah sama orang dapat pahala. Tawadhu sama orang dapat pahala. Menjamu orang lain dapat pahala. Banyak sekali. Ramah sama orang lain pahala, ya. Oleh karenanya seorang harus berpikir, ya, cerdas agar dia dapat pahala yang besar di akhirat. Dia buka segala pintu kebaikan. Inna abwabil khair katsirah. Pintu kebaikan banyak. Sebisa mungkin dia lakukan. Dia buka masuk surga lewat pintu zikir, dengan berbakti kepada orang tua, dengan salat malam, dengan puasa. Yang mampu dia lakukan. Di antaranya dengan akhlak yang mulia. Ya, Syekh Sa'di menjelaskan kenapa seorang kalau berakhlak mulia pahalanya besar. Karena kalau dia sudah berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan. Dimanapun dia ketemu orang, pahala jalan. Ketemu istrinya, pahala jalan. Ketemu anaknya, pahala argo jalan terus. Kenapa? Dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya waktu kita banyak habis bukan interaksi kita dengan Allah secara langsung, bukan ibadah mahdhah. Kebanyakan waktu kita ada habis berinteraksi dengan sekitar, dengan istri, dengan anak, dengan membantu, dengan supir, dengan kawan kerja, rekan kerja, dengan kolega, dengan bos, dengan anak buah. Nah, kalau kita berakhlak mulia, dimanapun kita berada, argo pahala apa? Jalan. Maka berusahalah kita distempel oleh Allah sebagai orang yang berakhlak mulia. Itu perlu perjuangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Ya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi akhlak mulia itu bisa diusahakan.
Ya, bisa diusahakan. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada ikhwan-ikhwan, kepada ibu-ibu. Kalau kita tahu akhlak kita buruk, suami kita enggak suka, rubah akhlak tersebut. Jangan mengatakan saya emang dari dulu begini, sejak lahir begini. Sampai mati juga begitu. Enggak ada, itu sombong. Ucapan itu kesombongan, tidak mau merubah. Kalau istri kita enggak suka akhlak kita rubah. Mas, kamu kok begini? Ini enggak bagus. Coba tanya sama teman-teman, bagus enggak begitu? Ini bagus kok. Coba tanya teman-temanmu, begitu bagus enggak? Mungkin kita bilang mana yang bagus, ya ternyata itu buruk. Ya. Karena akhlak ini perkara yang orang bisa nilai banyak ya. Kalau baik orang bisa nilai baik, kalau buruk orang bisa nilai buruk. Kalau kita sadar akhlak kita buruk, kita berusaha untuk apa? Merubah. Dan tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita pasti punya akhlak-akhlak yang buruk. Maka perbaiki akhlak tersebut. Berusaha sampai distempel oleh Allah bahwasanya Anda berakhlak mulia, maka insya Allah harga pahala akan jalan terus. Ya. Itu perlu perjuangan. Ya. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia kata ulama, bastul wajhi, kaful adha, ya, wa badlun nada. Itu 3. Itulah disebut dengan rukun akhlak mulia. Bastul wajhi, murah senyum, kaful adha, tidak ganggu orang, wa badlun nada, suka bantu orang lain. Itu sudah. Kalau bisa terkumpul dari 3 perkara pada seorang, maka dia berakhlak mulia. Bastul wajhi, suka senyum, ketemu orang. Ini menunjukkan tawadhu, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Dia senyum kepada siapa saja. Tidak berat bagi dia untuk apa? Senyum. Mukanya tidak garang terus ya. Kalau orang susah senyum berarti hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Dia pasti angkuh. Kita saja kalau mau senyum sama orang miskin kan kita harganya mahal. Tapi kalau senyum sama orang kaya dari jauh kita senyum. Dari jauh kita sudah senyum. Sama orang miskin mau senyum kayaknya mahal banget senyumnya. Tidak pantas dia mendapat senyumanku. Kenapa? Ada sombong. Sombong. Juga kalau sama akhwat dari jauh kita sudah senyum. Sama orang kaya dari jauh sudah senyum. Itu menunjukkan ada masalah dalam hati kita. Tapi kalau orang murah senyum, siapapun dia murah senyum, ya, maka insya Allah hatinya baik. Ya. Saya punya kawan di satu kota, subhanallah, semua orang suka sama dia. Setiap dia ketemu senyum, saya senyum. Kalau ketemu kita panggil tangan, pegang tangan kita, semua orang nyaman kalau ngobrol sama dia. Itu contoh akhlak mulia. Semua orang nyaman, tidak merasa terganggu kalau ada dia. Kalau dia tidak ada, orang-orang cari, di mana si fulan? Di mana si fulan? Berarti ini akhlak mulia, orang nyaman sama dia. Tapi kalau antum duduk orang merasa terganggu, aduh sudah datang dia. Kalau dia enggak datang, alhamdulillah enggak datang. Antum enggak datang, tidak dicari, orang bersyukur nanti tidak datang, nanti masalah berarti. Ya. Jadi bastul wajhi, yaitu murah senyum. Kaful adha, enggak ganggu orang lain. Tidak ganggu dengan perkataan, tidak ganggu dengan sikap, jangan ganggu orang. Ya. Dalam satu riwayat perkataan seorang salaf, kalau kau mampu untuk meninggal, ya, di antaranya khamisul batn, khafiful dhahr, ya, itu perut kosong, maksudnya jangan sampai makan yang haram. Khafiful dhahr itu jangan sampai memikul kezaliman orang lain, ya, berbuat zalim, lakukanlah. Kalau bisa kita meninggal tidak berbuat zalim sama orang, tidak ada masalah sama orang lain, itu yang terbaik. Kalau antum punya masalah di dunia, bisa antum selesaikan sebelum meninggal dunia. Di antara konsekuensi akhlak mulia tidak mengganggu orang lain. Jangan ganggu orang dengan status antum. Jangan ganggu orang dengan komentar antum. Jangan ganggu orang dengan sikap antum. Sudahlah, berusaha tidak ganggu orang lain. Kita berusaha yang terbaik. Kalau ada yang merasa terganggu ya urusan dia. Tapi kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian badlun nada, membantu orang sebisanya. Jangan jadi orang pelit. Di antara akhlak buruk, yang terburuk adalah pelit. Pelit. Kalau kita bisa bantu dengan perkataan, dengan bantuan energi, tenaga, dengan pikiran. Kadang-kadang kita bantu orang, dengan kasih masukan, ya. Itu dengan harta kalau kita punya kita kasih, ya. Ya udahlah, itulah rukun daripada akhlak yang mulia dan ini pahalanya sangat besar di akhirat kelak. Tapi demikian saja ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.